Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang sangat menarik yang akan saya bacakan dari kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarnuji. Bunyi syairnya begini. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Besar kerusakannya bagi orang alim yang melakukan sesuatu tidak menurut aturan agama. Wa akhbar minhu jahilun mutanassikun. Dan lebih besar lagi kerusakannya apabila ada orang bodoh melakukan ibadah tanpa ilmu. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Kedua orang tersebut hanya akan membuat fitnah yang besar di dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang lain yang mengikuti di dalam melakukan agamanya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Besar kerusakannya bagi orang alim yang melakukan sesuatu tidak menurut aturan agama. Kalau kita melihat kondisi sosial saat ini yang terjadi di belahan dunia manapun, kadang-kadang banyak orang yang memiliki ilmu. Dia mampu melakukan pembacaan terhadap literasi yang telah dicatat oleh para penulis-penulis, sehingga dia mampu menguasai banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Kasus terakhir yang terjadi pada saat ini adalah kejadian terhadap Harun Yahya. Dia membuat suatu sekte, ajaran baru di mana dia melakukan semacam seks bebas. Kalau kita lihat bagaimana alimnya Harun Yahya itu, pengetahuannya yang sangat luar biasa. Sejak tahun 2000 dia telah aktif melakukan riset ilmu, meneliti tentang Al-Quran, sehingga diadaptasikan dengan ilmu sains modern, sehingga namanya dapat melambung. Akan tetapi di akhir hidupnya tersebut, Harun Yahya tersebut mengalami sesuatu yang saya lihat masuk pada su'ul khotimah. Tapi mudah-mudahan dia diberikan hidayah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan taufik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat tulisan-tulisannya yang begitu banyak, sumbangsihnya terhadap umat muslim begitu banyak. Tapi yang dimaksud dalam syair tersebut adalah alimun mutahattikun, yaitu melakukan sesuatu tidak menurut aturan agama. Dia bukan tidak mengerti tentang Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi. Dia paham betul karena dia adalah memang funnya adalah meneliti tentang sabda-sabda langit, seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Dia adopsi, dia realisasikan, dia cocokkan dengan ilmu sains. Dan kedua adalah wa akbar minhu jahilun mutanassikun. Dan lebih besar lagi kerusakannya apabila ada orang bodoh melakukan ibadah tanpa ilmu. Ini bahaya ini. Banyak sekarang orang-orang terjun ke dalam dunia dakwah, katakanlah dunia dakwah. Akan tapi yang mereka persembahkan bukanlah kajian-kajian keilmuan keislaman maupun dalam konteks kebangsaan, melainkan mereka hanya menampilkan caci maki, provokasi, dan yang mampu menjadi penyebab terbelahnya bangsa, anak bangsa ini.
Huma fitnatun fil alamin adimatun. Kedua orang tersebut hanya akan membuat fitnah yang besar di dunia ini. Orang yang memiliki ilmu, orang alim yang melakukan sesuatu tapi tidak menurut aturan agama, dan orang bodoh yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ini menjadi fitnah yang besar di dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang lain yang mengikuti di dalam melakukan agamanya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith katakanlah, atau Raihan Al-Qadri, ada Habib yang baru itu, siapa lagi itu? Ini bagi saya sangatlah tidak pantas untuk diberikan panggung, untuk diberikan ceramah-ceramah lebih-lebih berbicara tentang persoalan-persoalan agama yang begitu pelik saya kira untuk berbicara itu kalau memang bukan ahlinya. Karena apa? Setiap mereka tampil ke permukaan lalu berbicara tentang persoalan agama, orang-orang yang tidak menerima pendapatnya itu jauh lebih banyak daripada orang-orang tolol yang menerima pendapatnya. Karena kenapa? Jika hal-hal seperti ini dibiarkan terus terjadi, maka orang-orang fanatik terhadap orang yang semisal Bahar bin Smith dan Raihan Al-Qadri tersebut, maka mereka tersebut akan menjadi pembenci terhadap sesuatu pemerintahan yang sah. Karena dari mulut mereka yang keluar hanyalah sampah-sampah belaka, comberan-comberan yang tidak pantas mereka keluarkan di majelis ilmu. Karena saya kira mereka itu lebih baik jualan minyak lagi, jualan rokok lagi. Karena mereka itu lebih bermanfaat di sana daripada ceramah-ceramah tidak jelas yang ujung-ujungnya hanya provokasi. Setiap mereka tampil hanya melakukan atau memberikan ujaran kebencian terhadap orang-orang pendengarnya. Inilah yang saya kira menjadi fitnah di akhir zaman, karena secara pengakuan mereka selalu mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak pernah menggambarkan bagaimana cara Nabi berdakwah, tidak pernah menggambarkan sifat Nabi yang sesungguhnya. Mereka hanya mencari uang di sana, mencari ketenaran di sana agar tangannya dicium, lalu agar mereka terkenal. Tapi feedbacknya atau maslahatnya terhadap umat Islam tidak ada sama sekali, alias nol. Tidak ada sama sekali sumbangsihnya mereka terhadap umat Islam. Kalau mereka berbicara terhadap mereka bisa bangun pesantren, ulama mana yang ada di negeri ini yang tidak bisa membuat pesantren? Semua ulama-ulama yang ada di negeri ini punya pesantren-pesantren. Walaupun kadang-kadang mereka tidak mengelolanya sendiri. Ulama-ulama yang ada di pesantren ini mampu mendidik para murid-muridnya dengan kajian-kajian ilmu kitab kuning. Juga mampu mendidik dengan akhlak yang benar, dengan cara berbicara yang benar, tidak menghasut, tidak memprovokasi. Karena kalau ini terus banyak didukung oleh para orang-orang tolol yang ada di belakangnya, maka Indonesia ini lama-kelamaan akan selalu bergesekan antara orang yang mendukungnya dan orang-orang yang membencinya. Maka dari itulah mudah-mudahan saja di hari-hari selanjutnya orang-orang yang tampil ke panggung itu adalah orang-orang yang betul memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang keagamaan. Kita tidak kekurangan stok di negeri ini. Kalau kita lihat banyak orang-orang alim yang sudah tampil ke YouTube, seperti Gus Bahauddin, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Arazi Hazim. Mereka saya kira adalah orang-orang yang kapasitasnya luar biasa. Gus Koyum, latar belakang mereka mungkin ya memang dalam kajian-kajian hasanah keislaman. Lah kalau orang-orang seperti Bahar Rifki ini kan, Raihan Al-Qadri ini, mereka kan kita tidak tahu. Mereka itu katanya mondok 15 tahun di pesantren. Kan banyak teman-teman saya itu yang mondok belasan tahun yang hanya kerjanya tidur, ngorok, tidak pernah baca kitab, tidak pernah membaca buku-buku tentang kontes-kontes kebangsaan.
karena mereka hanya mengandalkan lamanya di pesantren, karena mengandalkan nasabnya yang katanya sambung pada Rasulullah, sehingga mereka berbicara seenaknya tentang persoalan agama ini. Islam ini bukan hanya dianut oleh satu orang, dua orang saja. Tidak bisa mereka mengklaim bahwa mereka mewakili dari umat Islam yang ada di Indonesia ini. Karena mayoritas yang ada di Indonesia ini adalah umat Islam. Tidak bisa mereka mewakili, oh ini demi Islam, ini demi Islam. Tidak bisa seperti itu. Lebih-lebih yang keluar dari mulut si Bahar, Rehan itu kebanyakan hanyalah sampah-sampah yang tidak pantas kita dengarkan. Provokasi, fitnahan. Justru mereka lah yang menjadi pecundang dan menjadi perusak terhadap kesucian agama Islam ini. Kalau menurut Muhammad Abdul itu al-Islam mahjubun ilaih. Bahwa Islam itu, kebenaran Islam itu kadang-kadang ditutupi oleh para pengikutnya sendiri. Ya dirusak oleh orang-orang seperti Bahar bin Smith ini, Islam ini. Sehingga mari kita sebagai umat Islam, sebagai berbangsa dan negara, undanglah para penceramah-penceramah yang betul memiliki keilmuan dan sekaligus paham dalam situasi kondisi negeri ini. Karena kenapa? Kalau orang hanya ngerti tentang persoalan agama